Hadirin yang berbahagia, kini kita memasuki agenda utama kita, yakni arahan sekaligus pesan-pesan inspiratif dari pemimpin kita. Kehadiran beliau adalah bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap ruang-ruang hijau di tingkat basis warga. Ada pantun nih Pak, duduk santai di bawah pohon jati, Cakep, segar keren, rasanya pelepas dahaga. keren banget. Taman Resik kebanggaan warga, bantuan Bapak sangat berarti di hati. Amin. Sambutan. Kepada yang terhormat Wali Kota Bekasi Bapak Dr. Haji Tri Adianto Cahyono, waktu dan ruang kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan ya, Bu Evi, ya, selaku anggota DPRD, kemudian juga Pak Ketua DKM, yang saya hormati Pak RW, ya, Ketua Forum RW juga alhamdulillah hadir ya. Pagi-pagi udah laporan, ya, folder air Jaya sudah bisa dipompa. Nah, artinya kalau udah dipompa berarti mudah-mudahan Perumnas 3-nya juga sudah mulai surut. Ya. Dan kita doakan juga mudah-mudahan ya, kabupaten memberikan perhatian ya, agar kali busanya juga ikut di rehab ya, upgrade. Dan saya minta nanti Pak Edi bikin surat lagi ya, karena kemarin kita udah bikin surat, sekarang kita ambil lagi surat lagi. Kalau misalnya jembatan yang ada di mana Karang Satria ya, nggak apa-apa, kita aja yang rehab, kita tinggiin ya, biar airnya lebih lancar ya. Jadi saya kira nanti yang terhormat pasti setuju ya, walaupun itu pekerjaannya di kabupaten, tapi itu memang kepentingannya buat masyarakat yang ada di wilayah sampai ke atas ya, sampai ke Narogong ya. Narogong terhambat, PHP terhambat, bola kapal permai terhambat, turun ke bawah juga terhambat ya. Dan kemudian juga yang saya hormati juga para RW, para RT, tokoh masyarakat ya, karena ini juga dari Wisma Jaya juga hadir ya. Karena dia sambil berharap kapan yang di Wisma Jaya juga dikerjain gitu ya. Tapi kan udah tuh, udah ditumpuk-tumpuk tanahnya. Saya udah tanya, katanya prosesnya lelang, nilainya 500 juta rupiah. Nah, jadi harusnya lebih bagus sana daripada yang di sini. Karena di sana rumahnya Pak Wali Kota. Nah, kalau di sini kan rumahnya Pak Kepala Dinas ya lah, jadi harusnya rumah lebih tinggi, lebih bagus. Kalau di sana nggak lebih bagus, besok kita evaluasi Pak Kepala Dinasnya, gitu ya. Jadi ya, saya hormati juga para warga yang hadir dan anak-anakku sekalian. Dan tentu hari ini kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu diberikan sehat, bahagia. Ya, walaupun banjir kita nikmati ya, berkah yang diberikan Allah kepada kita semua. Tetapi tentu menjadi tugas bagi aparatur ya, untuk kemudian mempersiapkan diri bahwa ini jangan menjadi sesuatu yang berulang. Dan tentu hari ini kita mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Gubernur ya, DKI Jakarta, yang hari ini juga sejak kemarin sudah melakukan modifikasi cuaca. Ya, makanya ini wah lumayan nih ya, jadi panas ini saya kira salah satunya mungkin hasil modifikasi ya. Jadi karena Bu siapa tuh yang dari Lombok? Rara. Rara. Nah, karena Rara sekarang adanya di Jogja ya. Dia lagi ngelarung di laut mana itu ya, jadi lagi ngelarung, jadi nggak sempat ya. Kalau kemarin sempat kita pakai juga ya. Jadi ternyata hari ini yang namanya pawang hujan juga bisa dengan melakukan teknologi ya, bagaimana hujan yang ada di Jabodetabek tidak terjadi. Tapi mudah-mudahan ya itu ya, jangan sampai salah, Jakarta yang nggak hujan nanti Bekasi yang hujan. Nah, tapi biasanya memang hujannya dikirim ke Pulau Seribu ya, di laut Pulau Seribu itu dipindah hujan itu ke sana. Jadi itulah ya, dengan kemajuan teknologi yang ada, yang penting sekarang adalah ono duite gitu ya. Kalau nggak ono duite ya udah, kita harus lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, betul. Jadi makanya hari ini kita belajar tentang bagaimana pengelolaan tentang uang.
Ya, uang yang sudah dikelola di RW, uang yang sudah dikelola oleh DPRD melalui pokok-pokok pikiran, dan uang yang dikelola oleh pemerintah Kota Bekasi untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Ya, jadi kemarin sudah disampaikan oleh KPK ya bagaimana ya pengelolaan terkait dengan pokok-pokok pikiran yang ada. Ya, jadi tentu di dalam rangka untuk mendorong ya terkait dengan RPJMD-nya dan kemudian terkait dengan visi misinya yang sudah menjadi keputusan bersama dan itu sudah diperdakan. Ya, jadi saya selalu meminta ya kepada yang terhormat, yuk kita hari ini begitu berat jalan-jalan utama kita begitu berat jalan-jalan arteri kita, arteri kota, kolektor kota, ya hampir di semua Instagram saya isinya adalah keluhan terkait dengan jalan-jalan yang rusak. Implikasinya apa? Implikasinya kepada kecelakaan. Padahal saat sudah terjadi kecelakaan, potensi terkait dengan munculnya orang miskin baru itu terjadi. Karena apa? Biasanya yang kecelakaan adalah kepala keluarga yang kemudian diberikan amanah untuk mencari penghasilan. Kalau dia kecelakaan, harus dirawat rumah sakit, dan lain sebagainya, pendapatannya berkurang. Apalagi kalau mereka bekerja untuk sektor yang sifatnya harian. Ya, jadi oleh karena itu mari ya, kita visikan, ya, kita niatkan ya, bahwa hari ini bagaimana kita pemerintah ya, yang terhormat dan saya itu harus lebih banyak mendengar. Harus kita lebih banyak lihat ruang-ruang media sosial yang ada. Hari ini tuntutan itu tadi. Bagaimana warga masyarakat menginginkan jalan yang mulus. Ya, satu contoh itu tadi, begitu hujan turun deras luar biasa, jalan yang sudah diperbaiki pun juga mengalami kerusakan. Ya, contohnya kemarin di Narogong ya, terjadi amblas. Ya, kalau tidak diberikan, tidak kita bergerak cepat, itu akan berpotensi kepada amblas berikutnya. Berpotensi terkait dengan warga masyarakat yang terjeblos. Karena apa? Kedalamannya cukup dalam. Ya, hampir 7 meter ke bawah. Ya. Jadi oleh karena itu saya kira hari ini adalah bagaimana reaksi, aksi yang dilakukan oleh warga masyarakat dan juga oleh pemerintah. Ya, hari ini pemerintah membuka ruang yang cukup luar biasa. Ya, agar warga masyarakat ikut serta melakukan pengawasan, melakukan usulan. Ya, tidak hanya sekadar sekarang melalui proses musrenbang ya. Tetapi hal-hal yang kemudian terjadi kegawat daruratan dan menjadi prioritas, saya kira pemerintah tentu akan cepat hadir. Ya tentu tadi, sing penting ono ya, kalau nggak ono duitnya piye? Karena tugas saya kan cuma alokasikan aja. Ya. Nah ini penting, ini dikerjakan, oke selesai dan sebagainya. Nah, oleh karena itu hari ini kita bicara tentang ketahanan pangan. Ya saya berharap juga warga masyarakat peduli. Bukan saja Takman ini bisa dinikmati, tetapi taman ini juga bisa mengurangi terkait dengan beban pemerintah Kota Bekasi. Yang pertama adalah terkait dengan yang namanya inflasi. Inflasi itu di mana barang-barang mahal. Karena apa? Karena barangnya nggak ada. Contohnya yang bisa kita lakukan apa? Nanam yang namanya cabai-cabean. Ya. Jadi tadi saya minta ya, kalau bisa jangan hanya tanaman yang bisa dilihat aja, tapi bisa menghasilkan produksi. Hari ini kita mencoba untuk swasembada terkait dengan beras. Harga beras sekarang terus naik, kalau apalagi kalau cuacanya kayak gini, potensi terkait dengan kegagalan panen. Kenapa kita tidak nanam lebih banyak pohon-pohon sukun yang ada? Sehingga sukun yang ada bisa sebagai pengganti beras, sebagai nah itu udah aduh. Gak ada yang makan ini. Banyak. Kalau nggak doyan kirim aja ke rumah. Ya, enak ini. Direbus enak. Digoreng enak. Dipandang juga enak. Nah, enak. Coba kalau belundung-belundung kayak gitu ya nggak? Enak lagi kalau dikasih. Iya. Jadi itu memang bangsa kita ini bangsa ratu kabeh, ratuku. Wah, senangnya itu gratis, tis. Jadi mudah-mudahan ya, ada satu nilai tambah ya, karena hari ini inflasi di Kota Bekasi salah satunya adalah karena harga cabai yang mahal. Ya. Kalau harga daging ya memang udah dari kemarin. Harga daging sekarang berapa?
Gosong Pak, Baik. masa nggak ada daging. Jadi nggak ada harganya ya? Oh, jadi sekarang harga daging tidak ada harganya. Kita bersyukur. Ya, nggak ada harganya kan? Karena nggak ada yang jual. Kalau mau jual nggak ada. Ya. Jadi kemarin saya udah cek di pasar baru, mogok, mungkin baru nanti hari Senin baru ada lagi jual lagi ya. Tapi mudah-mudahan harga yang lebih murah. Ya, karena harganya cukup berat ya, sehingga daya beli kita nggak cepat ya. Yang tadinya beli 1 kilo turun jadi setengah kilo, yang turun setengah kilo jadi seperempat, yang seperempat jadi 2 ton. Ada yang terakhir ya cuma mandang aja. Dikasih di meja makan, inilah gambar daging rendang. Minimal udah merasakan ya, merasakan bagaimana melihat daging rendang gitu ya. Walaupun tempe lagi ya, bersyukur ya. Jadi saya kira mudah-mudahan dengan adanya taman ini makin guyup, makin kompak, makin terjalin komunikasi yang baik di antara RW dengan RT. Ya, jangan RW merasa sekarang apa jumawa karena dapat duit 100 juta. Yang tepuk tangan Pak RW-nya doang. Hasilnya speaker, apa lagi? Pak RT dapat speaker, nih tenda. Tenda RT 10. Beda RT boleh pinjam. Ini kursi dari RW. Ya, segera ajukan lagi 100 juta yang kedua. Tapi dibagi-bagi tuh, uang sampahnya dikasih, posyandunya dikasih, ya, Pak ID-nya dikasih. Udah banyak. Wah, kok tahu? Kayaknya ngitungin rezekinya orang ini kan. Di lu udah dilihat loh nih. Itu banyak nih. Istiqomah belum dikasih Pak. Istiqomah belum dikasih. Ya udah nanti dari Pak ID. Minimal zakat 2,5%-nya. Karena kan kalau ajarannya kan seperti itu ya, kita memberi sedekah kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi kalau istiqomah, tapi istiqomah udah gagal tuh. Mau lantai 2 lagi, apa lantai 4? Enggak, Itu udah mestinya udah naik. Muslim Pancasila Pak. Hah? Oh itu yang bocor. Amal bakti Ya Pancasila biasa Pak. lah, kalau dari kesempatan semua juga masalah. Jadi amal Ya. bakti Pancasila Pak. Oh iya, nanti diselesaikan ya, saya kira ada Bu Dewan juga, ya bisa juga pakai pokok pikirannya untuk memperbaiki. Oh, udah siap aja. Udah bilang ya. Tempat wudhu Pak yang mesti direnovasi. Oh, tempat duduk Bu, tambahannya. Mumpung ada Bu itu. Apa tempat duduk? Bocor. Betul. Kalau yang lain udah Apa? bagus. Laptop, TV, karaoke. Wah, Semuanya Pak Wali. Pak Wali AC dari Pak Idi serta teman-teman. Masih Pak Idi. Teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya. Teman Pak Idi. Pantesan Pak Idi dihitungin orang. Ya jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya apresiasi. Yang penting dirawat dan kayaknya konsepnya juga harus diperbaiki. Ya, karena di tengahnya itu biasanya kan kalau kita ke taman-taman itu apa tulisannya? Jagalah kebersihan. Nah, apa? Tuh, jangan diinjak rumput. Nah, kalau kita mau ke tengah situ gimana kalau nggak injak rumput? Jadi saya kira harus ada konsep ya bagaimana ya biar orang juga bisa datang ke sana tuh ke tengah-tengah biar foto pada saat melakukan pemeliharaan gitu ya. Jadi harus ada. Jadi kalau ada di mana-mana itu ada kan. Jangan menginjak rumput. Makanya saya lihat orang ke sana, iya. Lompat. Ya jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sukses buat RW Sampah. Ya, mudah-mudahan akan berlanjut terus program terkait dengan Rutilahu, terkait dengan taman-taman. Ya karena ini adalah saya kira tempat yang paling demokrasis, tidak ada kaya, tidak ada miskin, ya berbeda warna, ya apapun. Cuman hari ini kelihatannya warnanya merah semua. Ya biar beda. Jadi saya kira
itulah taman buat kita berinteraksi, ya, biar bisa kita diskusi untuk mencari solusi, ya, mencari kesamaan visi, ya, bagaimana membangun, dimulai dari membangun wilayah-wilayah yang sehat, tentu pada akhirnya sampai di tingkat kota. Dan saya lihat sudah mulai di-share oleh Dinas Kesehatan, sudah ada program terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Ya, jadi mungkin bisa dimanfaatkan, ya, warga yang memang yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan secara komprehensif, segera datangi puskesmas yang ada. Ya, karena ini adalah bagian dari program dari pemerintah pusat. Ya, jadi harus ada, ya lebih baik kita menjaga, ya, daripada kemudian kita mendapatkan kefatalan terkait dengan kesehatan yang ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.